Masih berbicara antara cinta dan benci. Pak Mario, seiring dengan berjalannya cinta, biasanya tetap ada perselisihan. Yang kalau tidak diatur dengan benar, maka perselisihan itu akan menjadikan benci, Pak. Yeah. Supaya tidak kesana arahnya, apa yang harus dilakukan? Oke, sahabat-sahabat saya yang super. Ini teknik saya untuk membangun karir. Saya seorang marketer, saya juga perencana organisasi, tapi karir saya bangun dari menjual. Tujuan dari menjual adalah mendapatkan persetujuan. Dan satu kata yang penting yang menandakan persetujuan adalah kata ya. Ya. Nah, anehnya banyak orang cara bicara, penampilan, dan semua yang ada dalam tubuh dan dirinya mengundang orang untuk mengatakan tidak. Jadi lucu sekali dia pergi memasuki training, selling, negotiation, dan lain-lain, tapi pribadinya berteriak keras, jangan setujui aku. Berapa banyak pria yang lama tidak punya pacar, tidak sadar bahwa dia kalau selalu bertanya gini, mau nonton enggak? Enggak. Itu enak yang nonton yang jam 3 pagi. Enggak, itu dia tidak tahu bahwa dirinya lah yang menjadi alasan orang menolak. Ini caranya. Kalau orang bertentangan pendapat, itu pasti karena mencurigai niat. Bahwa dia akan mengambil keuntungan dari satunya dan satunya. Cara paling baik kalau bertentangan pendapat adalah gini, Pak, saya tahu bahwa niat kita sama, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak. Bukankah begitu? Good. Jadi seharusnya apapun yang kita kerjakan, kita lakukan ini harus menguntungkan Bapak. Bukankah begitu? Good. Nah, beritahu saya Bapak, bagaimana saya bisa membantu Bapak untung dalam hal ini? Banyak yang dibicarakan. Lalu gini, Pak, Bapak kan juga akan bahagia kalau saya diuntungkan. Ya, so ini Pak, keinginan saya. Kita akan menjadi sahabat baik apabila yang kita lakukan ini juga menguntungkan saya. Apakah Bapak bisa membahagiakan saya dengan sedikit keuntungan di sini? Coba. The language of love. Bukan the language of competition. Bukan merendahkan, tapi angkat orang kepada niat baiknya bagi kehidupan yang membahagiakan. Itu. Baik, giliran kepada Anda yang berada di studio untuk bertanya. Silakan. Mari Ibu. Selamat malam Pak Mario, salam super Pak Mario. Nama saya Nur Hikmah dari Biro Kepegawaian. Yes, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana cara kita mengatasi kebencian yang kadang-kadang timbul di pekerjaan kita. Kebencian siapa? Kebencian kita sebagai... Kepada pekerjaan? Iya. Oh. Ya, yang kadang-kadang timbul, Pak. Betul. Ya, karena tidak setiap saat kita bisa menyukai pekerjaan itu. Terima kasih, Pak. Super sekali. Salam super. Salah satu sebab mengapa kita membenci pekerjaan, karena kita melihat itu keharusan yang tidak penting bagi kita. Itu hanya keharusan memenuhi absen supaya digaji. Iya toh? Itu sebabnya kalau kita bisa berangkat sesiang mungkin, kita berangkat sesiang mungkin. Makan siang selama mungkin dan menghilang. Kembali sedekat mungkin dengan waktu pulang dan pulang segera. Nikmatnya hidup seperti itu dan tetap naik gaji. Sahabat-sahabat saya yang super, pekerjaan itu adalah alat menghebatkan kita. Jangan lihat berapa banyak Anda dibayar, tapi berapa pentingnya Anda menjadi dalam beberapa tahun mendatang. Lihat ya, orang yang tidak pernah senior, bahasanya, pandangannya beda. Orang-orang yang tidak pernah bergaul dengan orang-orang besar, kepentingannya kecil-kecil. Saya ingat sekali waktu saya masih asisten manajer di bank, menjemput seorang vice president dari New York. 15 anak muda itu menjauh dari beliau karena takut diajak satu mobil. Bayangkan anak kecil duduk sama orang besar itu bicara apa? Nikmati pekerjaan karena itu yang mendewasakan kita, Ibu. Seperti kita mencintai seseorang, itu karena dia akan membantu kita mencapai kualitas yang hebat. Cintai pekerjaan, Ibu. Apapun yang dikatakan, apakah gaji penting? Apakah gaji penting? Jangan pura-pura mengenai gaji. Orang yang mengatakan gajinya tidak penting dituruti sama Tuhan.
So kalau gitu cintailah pekerjaan Anda. Masih ada lagi di antara Anda yang ingin bertanya? Sekarang saya mungkin persilakan kepada yang agak sedikit ke atas. Iya, Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Sani dari Taruna Akademi Pemasyarakatan. Mau bertanya, rasanya kita sepakat bahwa kita harus mencintai sesuatu yang benar. Dan kita harus membenci sesuatu yang salah atau sesuatu yang dinilai jahat. Lalu pertanyaan saya, apakah ada batas kita mencintai sesuatu yang benar itu dan apakah ada batas kita membenci sesuatu yang jahat itu? Terima kasih. Super sekali. Izinkan saya menggambarkan ini. Ibu, kalau pengertian ibu mengenai yang benar itu kecil, ibu tidak mungkin ditugaskan bagi sesuatu yang besar. Orang yang ilmunya, kesadarannya mengenai kebenaran itu besar, ibu dimasukkan dalam lingkungan-lingkungan yang berpengaruh. Karena Tuhan sangat berkepentingan bahwa jiwa-jiwa yang lain itu dibenarkan. Orang benar, orang baik itu ditenagai Tuhan. Percaya saja, kekuatannya bukan dari partainya, pangkatnya, atau uangnya. Kekuatan yang paling ditenagai Tuhan adalah kebaikan. Lu bilang, bukan kebenaran Pak Mario, bukan. Kebaikan, karena kebaikan itu dua. Benar dan santun. Orang benar itu santun. Orang baik itu benar dan santun. Orang benar yang tidak santun merusak penghormatan kepada kebenaran. Orang santun yang tidak benar penipu. Iya toh? Dan semua penipu sangat santun. Kok masa orang benar seperti kita menolak belajar santun? Jadilah pribadi ibu, yang pengertian kebenarannya mengacu kepada Tuhan yang esa. Oke, menghormati semua nama mulianya dan berdoa dan bekerja berdasarkan nama itu. Oke, lalu berlakulah penuh hormat karena bukan orang yang meninggikan kita, Tuhan. Tapi Tuhan tidak meninggikan kita kalau kita tidak menghormati sesama. Cantik sekali ya. Super sekali Pak. Cukup jelas ya Ibu ya. Terima kasih baik. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sebentar lagi. Tetap di Metro TV, hanya di Mario Teguh Golden Way.